Umar, seorang pria parubaya yang sebelumnya hidup sederhana, tiba-tiba mengalami lonjakan kesuksesan dalam bisnis besi tuanya. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang melimpah, membuat banyak orang di sekitarnya merasa heran dan kagum. Namun, di balik kesuksesan tersebut, terdapat kejanggalan yang sulit diabaikan. Beberapa rekan bisnis Umar mulai menghilang secara misterius tanpa jejak. Kabar tentang hilangnya mereka menyebar cepat, menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Apakah kau mendengar tentang Pak Budi? Dia hilang begitu saja setelah terakhir kali bertemu dengan Umar, bisik salah satu tetangga kepada yang lain. Iya, dan bukan hanya dia. Beberapa orang yang bekerja sama dengan Umar juga menghilang. Ada apa sebenarnya? Sahut yang lain dengan nada curiga. Desas-desus mulai beredar, mengaitkan kesuksesan mendadak Umar dengan hilangnya rekan-rekannya. Namun tidak ada bukti konkret yang dapat menguatkan kecurigaan tersebut. Sementara itu, Umar terus menjalankan bisnisnya dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Di rumahnya yang megah, Umar menikmati hasil jerih payahnya. Namun tanpa disadari, bayangan gelap mulai menyelimuti kehidupannya, membawa ancaman yang tak terduga. Setelah hilangnya beberapa rekan bisnisnya, Umar mulai merasakan keanehan di rumahnya yang megah. Pada malam hari, ia sering mendengar suara-suara aneh yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Terkadang, terdengar suara langkah kaki di koridor, padahal tidak ada seorang pun di sana. Pintu dan jendela yang sudah tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, menimbulkan bunyi berderit yang menyeramkan. Suatu malam, saat Umar hendak beristirahat, ia dikejutkan oleh suara bisikan halus yang memanggil namanya. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya halusinasinya semata. Namun ketika ia menoleh ke arah cermin di kamarnya, ia melihat bayangan samar seorang wanita dengan mata merah menyala menatapnya tajam. Umar terperanjat dan segera menyalakan lampu, namun bayangan itu sudah menghilang. Keesokan paginya, istri Umar, Siti, menemukan tulisan berwarna merah menyerupai darah di dinding ruang tamu. Tulisan itu berbunyi, "Bayar hutangmu dengan nyawa." Siti ketakutan dan segera memanggil Umar. Mereka berusaha membersihkan tulisan tersebut, namun noda merah itu seakan meresap ke dalam dinding dan sulit dihapus. Gangguan-gangguan mistis ini semakin intensif setiap harinya. Perabotan rumah bergerak sendiri, suara tangisan terdengar di tengah malam, dan bayangan-bayangan hitam sering melintas di sudut mata mereka. Umar dan keluarganya mulai merasa tertekan dan ketakutan dengan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal ini. Warga sekitar yang awalnya mengagumi kesuksesan Umar, kini mulai berbisik-bisik dan mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga tersebut. Desas-desus tentang kemungkinan Umar melakukan pesugihan mulai tersebar di kalangan tetangga. Di tengah tekanan dan ketakutan yang semakin menjadi, Umar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan ia harus mencari cara untuk menghentikan teror yang menghantui keluarganya. Desas-desus mengenai kesuksesan mendadak Umar dan hilangnya rekan-rekannya mulai menyebar di kalangan warga. Banyak yang mencurigai bahwa Umar telah melakukan pesugihan untuk mencapai kekayaannya. Kecurigaan ini semakin kuat ketika gangguan mistis di rumah Umar menjadi perbincangan umum. "Kau dengar?" Katanya di rumah Umar sering terdengar suara aneh dan ada tulisan darah di dinding. Bisik seorang tetangga. "Iya, aku juga dengar. Jangan-jangan dia memakai pesugihan," saut yang lain dengan nada khawatir. Di tengah tekanan sosial yang semakin meningkat, tragedi menimpa keluarga Umar. Istrinya, Siti, ditemukan meninggal secara misterius di kamar tidur mereka. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau penyakit yang menjadi penyebab kematiannya. Kejadian ini membuat Umar terpukul
dan semakin merasa terisolasi dari masyarakat. Setelah pemakaman Siti, gangguan mistis di rumah Umar semakin intensif. Suara-suara aneh, bayangan misterius, dan perasaan diawasi menjadi bagian dari kesehariannya. Umar merasa bahwa hidupnya telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dalam keputusasaan, Umar menyadari bahwa ia tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang kiai yang dikenal memiliki kemampuan mengatasi gangguan gaib. Dengan harapan dapat mengakhiri teror yang menghantuinya, Umar bersiap untuk menghadapi kenyataan pahit yang mungkin harus dihadapinya. Dalam keputusasaan yang mendalam setelah kematian istrinya, Umar memutuskan untuk mencari bantuan spiritual guna mengatasi teror gaib yang terus menghantuinya. Ia mendatangi seorang kiai terkenal di desanya yang dikenal memiliki kemampuan dalam menghadapi gangguan supranatural. Setelah mendengarkan kisah Umar dengan seksama, kiai tersebut menghela napas panjang. "Anakku, apa yang kau alami bukanlah hal yang sederhana. Gangguan ini tampaknya berkaitan dengan perjanjian gaib yang melibatkan tumbal nyawa. Apakah kau pernah terlibat dalam praktik semacam itu?" Umar terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. "Dulu, demi kesuksesan bisnis, saya memang sempat melakukan ritual pesugihan. Namun saya tidak menyangka konsekuensinya akan seberat ini." Kiai tersebut menatap Umar dengan penuh empati. Setiap perjanjian dengan makhluk gaib selalu memiliki harga yang harus dibayar. Namun masih ada jalan untuk bertobat dan memutuskan ikatan tersebut. Kau harus menjalani serangkaian ritual penebusan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Umar bersedia melakukan apa saja untuk menghentikan teror yang menghantuinya. Kiai tersebut kemudian memandu Umar dalam melakukan berbagai ritual, termasuk puasa, sholat taubat, dan membaca doa-doa khusus. Mereka juga melakukan pengajian di rumah Umar untuk membersihkan energi negatif yang mungkin masih tersisa. Meskipun Umar telah menunjukkan niat baik dan berusaha keras untuk bertobat, gangguan mistis tidak serta-merta hilang. Suara-suara aneh masih terdengar, dan bayangan-bayangan misterius masih kerap muncul. Namun Umar tidak menyerah. Dengan bimbingan kiai, ia terus memperkuat imannya dan berharap bahwa dengan waktu, semua teror ini akan berakhir. Di tengah perjuangannya, Umar mulai menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh melalui jalan pintas tidak sebanding dengan penderitaan yang harus ditanggungnya. Ia bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Meskipun Umar telah menjalani berbagai ritual penebusan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, gangguan mistis di sekitarnya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Setiap malam, suara-suara aneh masih terdengar, bayangan-bayangan gelap masih melintas, dan perasaan diawasi terus menghantuinya. Suatu malam, saat Umar sedang berdoa di ruang tengah, ia mendengar suara tawa yang menyeramkan. Suara itu semakin mendekat hingga akhirnya berhenti tepat di belakangnya. Dengan gemetar, Umar menoleh dan melihat sosok hitam dengan mata merah menyala menatapnya tajam. "Kau pikir bisa lari dari perjanjian kita, Umar?" Suara itu bergema di ruangan. "Aku sudah bertobat, tinggalkan aku dan keluargaku," teriak Umar dengan putus asa. "Tobatmu tidak menghapus hutang nyawamu. Kau masih berhutang, dan aku akan menagihnya." Setelah mengatakan itu, sosok tersebut menghilang, meninggalkan Umar dalam ketakutan yang mendalam. Keesokan harinya, Umar menceritakan kejadian tersebut kepada kiai yang membantunya. "Umar, perjanjian dengan makhluk gaib tidak mudah diputus. Meskipun kau telah bertobat,
Mereka merasa memiliki hak atas jiwamu. Kita harus mencari cara lain untuk menghentikan ini, kata Kiai dengan wajah serius. Umar merasa putus asa. Ia menyadari bahwa kesalahan masa lalunya telah membawa malapetaka yang sulit diatasi. Namun, ia tidak ingin menyerah. Dengan bimbingan Kiai, Umar memutuskan untuk melakukan ritual pemutusan perjanjian yang lebih intensif, meskipun risiko yang dihadapi semakin besar. Setelah berkonsultasi dengan Kiai, Umar menyadari bahwa untuk benar-benar memutus perjanjian dengan makhluk gaib, diperlukan ritual khusus yang lebih mendalam. Kiai tersebut menjelaskan bahwa proses ini tidak hanya melibatkan pertobatan, tetapi juga penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan penghapusan semua benda atau simbol yang terkait dengan perjanjian tersebut. Malam itu, di bawah bimbingan Kiai, Umar memulai ritual pemutusan perjanjian. Mereka memulai dengan membersihkan rumah Umar dari segala benda yang berhubungan dengan pesugihan, termasuk jimat, keris, dan benda-benda lain yang pernah digunakan dalam ritual sebelumnya. Semua benda tersebut dikumpulkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar, sambil diiringi doa-doa permohonan ampun. Setelah itu, Umar diminta untuk menjalani puasa selama 7 hari, sebagai bentuk penebusan dosa dan penguatan spiritual. Selama masa puasa, Umar menghabiskan waktunya dengan berdoa, membaca kitab suci, dan merenungkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia juga diminta untuk memperbanyak amal, seperti bersedekah kepada fakir miskin dan membantu mereka yang membutuhkan. Pada hari ke-7, Kiai memimpin doa bersama di rumah Umar, memohon kepada Tuhan agar perjanjian gaib tersebut dapat diputuskan sepenuhnya dan agar Umar serta keluarganya dilindungi dari segala bentuk gangguan makhluk halus. Mereka juga memohon agar arwah-arwah yang mungkin telah menjadi korban dari perjanjian tersebut diberikan kedamaian. Setelah ritual selesai, Umar merasakan beban yang selama ini menghimpitnya mulai berkurang. Gangguan-gangguan mistis yang sebelumnya sering terjadi di rumahnya perlahan mulai menghilang. Meskipun demikian, Umar menyadari bahwa proses pemulihan ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Ia bertekad untuk terus menjalani hidupnya dengan penuh keimanan dan menjauhi segala bentuk godaan yang dapat menjerumuskannya kembali ke jalan yang salah. Meskipun Umar telah menjalani berbagai ritual penebusan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, gangguan mistis di sekitarnya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Setiap malam, suara-suara aneh masih terdengar, bayangan-bayangan gelap masih melintas, dan perasaan diawasi terus menghantuinya. Suatu malam, saat Umar sedang berdoa di ruang tengah, ia mendengar suara tawa yang menyeramkan. Suara itu semakin mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di belakangnya. Dengan gemetar, Umar menoleh dan melihat sosok hitam dengan mata merah menyala menatapnya tajam. "Kau pikir bisa lari dari perjanjian kita, Umar?" Suara itu bergema di ruangan. "Aku sudah bertobat. Tinggalkan aku dan keluargaku," teriak Umar dengan putus asa. "Tobatmu tidak menghapus hutang nyawamu. Kau masih berhutang, dan aku akan menagihnya." Setelah mengatakan itu, sosok tersebut menghilang, meninggalkan Umar dalam ketakutan yang mendalam. Keesokan harinya, Umar menceritakan kejadian tersebut kepada Kiai yang membantunya. "Umar, perjanjian dengan makhluk gaib tidak mudah diputus. Meskipun kau telah bertobat, mereka merasa memiliki hak atas jiwamu. Kita harus mencari cara lain untuk menghentikan ini," kata Kiai dengan wajah serius. Umar merasa putus asa.
Ia menyadari bahwa kesalahan masa lalunya telah membawa malapetaka yang sulit diatasi. Namun ia tidak ingin menyerah. Dengan bimbingan Kiai, Umar memutuskan untuk melakukan ritual pemutusan perjanjian yang lebih intensif. Meskipun risiko yang dihadapi semakin besar. Setelah menjalani berbagai ritual penebusan dan pemutusan perjanjian, Umar berharap gangguan mistis akan berakhir. Namun teror dari makhluk gaib tersebut masih terus berlanjut, bahkan semakin intensif. Umar merasa bahwa ia harus menghadapi makhluk tersebut secara langsung untuk mengakhiri semua ini. Dengan bimbingan Kiai, Umar mempersiapkan diri untuk melakukan konfrontasi terakhir dengan makhluk gaib tersebut. Mereka memilih malam Jumat Kliwon, waktu yang dianggap memiliki kekuatan spiritual tinggi untuk melaksanakan ritual pemanggilan dan pengusiran makhluk tersebut. Di ruangan yang telah disucikan, Umar dan Kiai duduk bersila, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala redup. Kiai mulai melantunkan doa-doa dan mantra-mantra pengusiran, sementara Umar memusatkan pikirannya, memohon kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Tiba-tiba, suhu ruangan menurun drastis, dan angin dingin berhembus meskipun semua jendela tertutup rapat. Bayangan hitam mulai muncul di sudut ruangan, membentuk sosok yang selama ini menghantui Umar. "Umar, kau tak bisa lari dariku. Perjanjian kita masih berlaku." Suara makhluk itu bergema, memenuhi ruangan. "Aku telah bertobat dan memutuskan perjanjian itu. Pergilah dan jangan ganggu aku lagi." Umar berteriak dengan penuh keberanian. Kiai melanjutkan pembacaan mantra dengan lebih intens, sementara Umar menguatkan tekadnya. Makhluk itu tampak marah, mengeluarkan suara mengerikan yang mengguncang jiwa. "Kau akan menyesal, Umar. Aku akan kembali," ancam makhluk itu sebelum akhirnya menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Setelah kejadian tersebut, gangguan mistis di rumah Umar perlahan mulai berkurang. Namun ancaman makhluk itu masih terngiang di benaknya, membuatnya selalu waspada dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah konfrontasi terakhir dengan makhluk gaib, Umar merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Gangguan mistis yang selama ini menghantui hidupnya perlahan menghilang. Namun, meskipun teror tersebut telah berakhir, bayang-bayang masa lalunya tetap membekas dalam ingatannya. Umar menyadari bahwa kekayaan instan yang pernah ia peroleh melalui jalan pesugihan tidak sebanding dengan penderitaan yang harus ia alami. Kehilangan istri tercinta, hilangnya kepercayaan dari masyarakat sekitar, serta ketakutan yang terus-menerus menghantuinya menjadi harga mahal yang harus dibayar. Dengan hati yang penuh penyesalan, Umar memutuskan untuk mengabdikan sisa hidupnya untuk membantu sesama. Ia menjual aset-aset yang dimilikinya dan menggunakan hasilnya untuk kegiatan sosial, seperti membangun fasilitas umum dan membantu mereka yang membutuhkan. Umar berharap, dengan cara ini, ia dapat menebus kesalahan masa lalunya dan menemukan kedamaian batin. Pesan untuk pembaca: menghindari jalan pesugihan. Kisah Umar memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita harus menjauhi praktik pesugihan. Melanggar ajaran agama dan moralitas. Pesugihan seringkali melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib atau jin, yang dalam banyak ajaran agama dianggap sebagai bentuk kemusyrikan atau menyekutukan Tuhan. Hal ini dapat merusak keimanan dan hubungan spiritual seseorang. Risiko tumbal nyawa. Banyak praktik pesugihan yang mensyaratkan tumbal, baik dalam bentuk hewan maupun nyawa manusia. Ini berarti seseorang harus mengorbankan makhluk hidup yang tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moral.
gangguan mental, dan kejiwaan. Pelaku pesugihan seringkali mengalami gangguan mental akibat tekanan batin dan rasa bersalah. Mereka mungkin merasa dihantui oleh makhluk gaib atau oleh perbuatan mereka sendiri yang dapat berujung pada gangguan jiwa. Kehilangan harta secara mendadak. Kekayaan yang diperoleh melalui pesugihan tidak memiliki berkah dan seringkali bersifat sementara. Banyak kasus di mana pelaku pesugihan akhirnya kehilangan semua harta bendanya secara tiba-tiba, meninggalkan mereka dalam kondisi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Dampak negatif pada keluarga dan lingkungan. Praktik pesugihan tidak hanya berdampak pada pelakunya, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, jika tumbal yang diminta adalah anggota keluarga, hal ini tentu akan menimbulkan trauma dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kesimpulan, mencari kekayaan melalui jalan pintas seperti pesugihan mungkin tampak menggoda, terutama bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, konsekuensi yang ditimbulkan jauh lebih besar dan berbahaya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berusaha dengan cara yang halal dan menjauhi segala bentuk praktik yang menyimpang dari ajaran agama dan moral. Ingatlah bahwa kekayaan sejati adalah hasil dari kerja keras, kejujuran, dan doa yang tulus.